yang terpilih memimpin pemerintahan, sementara yang tidak terpilih berperan sebagai penyeimbang. Itulah pernyataan yang disampaikan oleh Sandiaga Uno yang seakan menjadi jawaban dari pertanyaan besar yang bergelayut di benak masyarakat akan kemanakah arah pergerakan dari partai-partai yang tadinya berkoalisi mengusung Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno sebagai capres dan juga cawapres. Betulkah partai-partai ini kemudian akan konsisten dan akan satu suara berperan sebagai oposisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di hari pertama di bulan Juli ini? Dan di awal bulan ini, saya Putri Vila akan menemani Anda dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, melihat bagaimana pergerakan dari partai-partai yang awalnya memang berkoalisi untuk mengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, ini masih akan menjadi tema pembahasan kita yang menarik. Sebelum saya bawa Anda untuk berbincang-bincang dengan para narasumber yang nanti akan bergabung bersama saya di kursi ini, saya akan terlebih dahulu mengajak Anda untuk melihat ini kabar yang sangat mengenaskan. Seorang wanita tewas yang diduga lompat dari lantai 32 dari bangunan di Jatinegara, Jakarta Timur. Dan menurut keterangan polisi, wanita ini profesinya sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga. Beralih dan mengajak Anda untuk melihat dua pelaku penganiayaan terhadap dua anggota TNI ini berhasil dibekuk dan juga diamankan oleh kriminal lainnya. Pemirsa, seorang pensiunan kolonel marinir ditemukan tewas di rumahnya di daerah Depok. Anda tentunya untuk melihat kabar yang memang menjadi viral di beberapa hari ini, di mana kemarin ada seorang wanita yang membawa anjing masuk ke dalam Masjid Al-Munawwaroh di Sentul, Bogor. Ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri. Dan tentunya hal ini atau tindakan dari MS ini juga dikutuk oleh Dewan Masjid Indonesia dan berharap polisi bisa menyelesaikan masalah ini secara transparan. Mendalami kasus ini kembali, tapi sesuai dengan janji saya tadi, saya akan mengajak para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio ini untuk berbincang-bincang mengenai kemanakah arah pergerakan dari koalisi partai-partai yang awalnya mengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno saat ini setelah koalisi Adil Makmur dibubarkan. Benarkah mereka sudah satu suara, sudah bulat tekadnya untuk tetap menjadi oposisi? Kita sudah kedatangan perwakilan tentunya dari Partai Gerindra, Bang Supratman di atas. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Bisa melihat dari kacamatanya sebenarnya bagaimana pergerakan kesepakatan dari para partai ini. Setidaknya hingga kemarin, saya sempat bincang-bincang dengan perwakilan dari PAN, dari Gerindra, arahnya juga mungkin masih simpang siur, masih Uno sebenarnya belum mewakili suara-suara dari para partai yang mengusung mereka karena dengan rencana pembentukan forum dari partai-partai ini yang rencananya akan membentuk kaukus yang memang memposisikan diri sebagai oposisi. Nanti saya berikan kesempatan Abang untuk menjawab, termasuk jangan-jangan selama ini yang sudah firm, sudah positif untuk menjadi oposisi hanya PKS, Bang Pipin. Nanti jika Bang Pipin bisa jawab setelah jeda berikut. Dengarkan bagaimana pernyataan dari tokoh-tokoh elit partai-partai yang mengusung capres-cawapres nomor 02 tadinya, termasuk di awal tadi sempat ada cuplikan dari pernyataan Bang Sandiaga Uno bahwa seperti lazimnya pemilu, yang menang, yang terpilih, yang menjadi pemerintah, kemudian yang tidak terpilih, ini sebagai penyeimbang. Ini Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Bertepuk tangan, tidak bisa satu tangan, tapi harus ada satu tangan lainnya yang bisa berfungsi menjadi penyeimbang. Tadi Mas Nyarwi sudah bercerita kepada kita bagaimana gambaran potret yang namanya oposisi ataupun pihak. Terus bersama kami, karena setelah jeda berikut ini kami akan memperbaharui informasi mengenai wanita yang masuk ke Masjid Al-Munawwaroh di Sentul dengan membawa anjing. Bagaimana perkembangan kasus ini? Kami segera kembali. Mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai hal ini, sudah tersambung kami dengan Abah Raudi Bahar Bakri. Ini merupakan pembina Masjid Al-Munawwaroh Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tadi juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Episode kali ini kami akan kembali ke hadapan Anda esok di jam yang sama. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.